Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aspal Edu. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang kemampuan dasar guru ketika melakukan PJJ menggunakan aplikasi dari Google. Apa saja sih kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh guru supaya kegiatan pembelajaran jarak jauhnya itu bisa berlangsung dengan lancar? Nah, sebenarnya tidak banyak ya. Tidak banyak 4 penguasaan dasar dari Google Apps atau aplikasi Google yang guru harus kuasai ya. Tidak banyak ya, hanya 4 ya, hanya 4. Nah, 4 itu apa saja? Yang paling pertama yang harus dikuasai itu adalah namanya Google Classroom. Nah, ini Google Classroom yang paling utama ya. Jadi ketika kita sudah mengenal Google Classroom atau sudah menguasai Google Classroom, itu akan sangat mudah bagi guru untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini contohnya Google Classroom. Jadi Bapak dan Ibu yang belum memiliki kelas di Google Classroom, silakan login menggunakan akun akun Google-nya atau akun Gmail-nya masing-masing, lalu tinggal ketikkan saja di browser itu Google Classroom ya. Setelah itu Bapak dan Ibu tinggal masuk ya ke dalam alamat classroom.google.com. Nah, kalau belum punya kelas tinggal buat kelas ya, kemudian uh, buat kelasnya ya, buat kelasnya, kemudian tinggal lanjutkan. Silakan nama kelasnya diisi. Misalkan saya kelas 10 bahasa Sunda. Ya, kemudian mata pelajarannya bahasa Sunda, ruangannya misalkan iya. Ini kalau online ya boleh diisi, boleh tidak, tapi kita sesuaikan saja misalkan ruang kelas 10 MIPA 1 ya. Ini juga kelas 10 MIPA 1 misalkan. Nah, ini ini harusnya kelas 10. Nah, bagiannya dari SMA Negeri 2 Depok. Nah, begini saja ya. Jadi nama kelas 10 MIPA 1, SMA Negeri 2 Depok, bahasa Sunda, ruang kelas 10 MIPA 1. Kemudian kita buat Nah, setelah dibuat, Bapak dan Ibu tinggal menyalin kode kelas ini ya di copy ya, di copy kode kelas dengan cara ditampilkan, kemudian disalin ininya ya, kode kelasnya, kemudian nanti di-share lewat WA. Nah, siswa akan bergabung ke dalam kelas ini melalui kode ini. Nah, setelah di sharing, setelah di-share, setelah dibagikan, pasti siswa banyak yang masuk. Nah, nanti anggotanya akan bertambah, tambah di sini siswanya akan ada banyak. Kemudian kita tinggal membuat tugas ya. Tugas apa yang harus dikerjakan kepada siswa ya dengan cara mengklik tab tugas kemudian buat apakah mau tugas biasa, tugas kuis, pertanyaan atau materi. Kalau misalkan tugas kuis nanti ada obat penilaiannya ya. Dan di sini ada Google Form-nya ya. Kalau misalkan tugas biasa kita coba ya buat tugas biasa juga ada nilainya, cuman dia tidak menyematkan opsi Google Formulir. Artinya kalau tugas biasa ini hanya tugas-tugas yang mungkin memerlukan siswa untuk membuat sebuah paragraf atau deskripsi atau tugas-tugas yang menuntut siswa untuk menulis gitu ya. Tapi kalau tugas pilihan ganda dan lain-lain biasanya di tugas kuis gitu ya. Kemudian ada materi, materi ini ya bisa diisikan ini judulnya apa, deskripsinya apa, kemudian kalau ada lampiran tambahkan lampiran dan buat. Nah, ini sangat simpel memang Google Classroom ini ya. Pertanyaan, ya ini ada pertanyaan singkat kepada siswa. Ini juga ada poinnya, gitu ya. Mungkin ini untuk kuis ya, untuk
Untuk kuis juga sama, tapi pertanyaan ini sifatnya mungkin tidak merupakan pertanyaan yang panjang gitu ya, karena di sini adanya jawaban singkat saja. Lihat, ini ada jawaban singkat dan pilihan ganda. Tapi bedanya dengan tugas yang tadi, yang awal itu kan bisa berupa paragraf gitu ya. Nah, ini kan bisa berupa jawaban yang panjang. Oke, nah itu untuk bagian-bagian tugasnya. Nah, setelah Bapak dan Ibu bisa membuat kelas, itu adalah kemampuan dasar pertama yang harus dimiliki, yaitu penguasaan kelas. Ya, penguasaan kelas. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu mau mengambil nilai dari tugas yang sudah diberikan, kita coba ya. Misalkan saya masuk ke kelas 12 IPS 3, Bapak dan Ibu mau mengambil nilai yang sudah dikumpulkan oleh siswa gitu ya. Bapak dan Ibu tinggal klik saja. Oke. Ya, kan. Sini ya Bapak dan Ibu, ke tugas kelas. Kemudian ke bagian ini ya. Nah, penilaian perhitungan. Ke bagian ininya. Nah, ke bagian pertanyaannya. Nah, ini lihat tugas. Nah, kemudian Bapak dan Ibu tinggal mengklikkan tanda settingan di sini. Lalu tinggal download nilainya gitu ya. Download dan semuanya akan terdownload. Jadi sekali lagi untuk melihat nilai-nilai yang sudah masuk, Bapak dan Ibu harus mengklik tugasnya. Jadi tugas mana yang ingin dilihat nilainya, lalu diklik, harus diklik dulu ya. Diklik dulu ya, diklik dulu. Lihat tugas. Baru muncul ininya, tanda untuk melihat nilainya. Nah, itu satu ya, kemampuan dasar untuk menilai dan melihat nilai gitu ya. Dari siswa ya, untuk melihat nilai tinggal download, untuk memberikan nilai tinggal berikan saja nilai di sini. Itu sangat mudah. Nah, itu kemampuan dasar yang pertama, menguasai Google Form. Yang kedua, kemampuan dasar dari guru adalah menguasai Google Form. Apa itu Google Form? Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu membuat tugas kelas gitu ya. Tugas kuis gitu. Di sini akan disematkan Google Formulir ya. Kalau kita klik misalkan itu akan terintegrasi atau menghubung ke Google Form. Ini salah satu layanan dari Google juga ya. Ini Bapak dan Ibu silahkan Bapak dan Ibu itu belajar untuk membuat kuis pilihan ganda di Google Form. Caranya mudah seperti tadi ya. Kalau ini kita buat dari dalam kelas ya, langsung ngelink ke sini. Kalau Bapak dan Ibu mau buat Google Form-nya di luar kelas, Bapak dan Ibu tinggal ketik saja Google Formulir ya. Nah, ini tinggal diklik saja, kemudian kita buka Google Formulir. Oke, lalu kita klikkan yang kosong ini. Nah, maka hasilnya akan sama saja dengan yang tadi. Nah, dengan ini. Bedanya apa yang ini dengan yang ini? Nah, kalau yang ini nanti langsung ter-attachment atau terintegrasi dengan pertanyaan di Google Quiz. Nah, kalau ini adalah Google Form mandiri. Nah, bedanya apa? Kalau Google Form mandiri kita harus menyerahkannya atau membagikannya kepada siswa secara manual ya, melalui WhatsApp. Ya, dan tidak akan muncul di penilaian kelas, tapi akan muncul secara mandiri di Google Formulir saja. Tapi kalau blank quiz yang ini penilaiannya nanti akan masuk ke kelas langsung. Ya, bisa dilihat, bisa di-download ini hasil tugas siswanya. Nah, sekarang kita belajar yang langsung terintegrasi di kelas yang ini ya. Kita tinggal tuliskan saja, misalkan ini ulangan harian ke-1 bahasa Sunda misalkan. Kemudian kita klik ini pilihan ganda ya. Misalkan pertanyaannya adalah tanda pikeun ngarobah sora jadi u ngaranna. Nah, judul dulu. Ini kan materi aksara Sunda misalkan ya.
Panyuku, Panghulu, Panolong, Pamepet. Panyiku. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah membuat satu pertanyaan. Kemudian untuk kunci jawabannya tinggal klik saja kunci jawaban, kemudian poinnya kita isikan misalkan 100. Kemudian untuk yang betulnya kita tinggal klik misalkan Panyuku yang betul. Tinggal klik saja. Lalu selesai. Nah, ini sudah selesai dan kita bisa tidak perlu membagikannya lagi kepada siswa karena ini sudah langsung ada di tugas kuis yang tadi yang di sini nih. Misalkan ini judulnya aksara Sunda. Ya, kerjakan soal berikut. Nah, ini kita tinggal beri nama saja di sini. Ulangan harian bahasa Sunda. Nah, ini sudah selesai dan ini sudah otomatis ke save ya. Kalau kita refresh ya, nah ini tugas kelasnya. Nah, ini sudah menjadi draft ya. Tuh, sudah jadi ini. Sudah jadi ya. Edit tugas. Nah, supaya tidak menjadi draft, Bapak dan Ibu tinggal klik saja tugaskan. Tugaskan ya. Ini. Tes saja. Tidak perlu dikerjakan. Ini kan supaya ke siswa saya tidak perlu mengerjakannya gitu. Kasihan jadi kalau siswa saya bingung tiba-tiba ada kuis aksara Sunda. Jadi klik saja tugaskan ya, tugaskan. Nah, lalu kalau kita ke form ini ya, ke form tugas ya, ini sudah ada nih. Tugaskan diberikan kepada 34 orang siswa dan Google Form-nya sudah ada. Nah, pertanyaan yang selanjutnya bagaimana Bapak dan Ibu jika kita membuatnya di luar dari Google Classroom, membuat formnya. Bapak dan Ibu mudah, tinggal ini saja, tinggal tinggal sharekan saja ke siswa ya. Misalkan ini saya absensi kelas 10 misalkan ya. Ini kalau mau di-sharekan kepada siswa ya tinggal klikkan saja kirim, kemudian klik link ini ya, kemudian disalin, lalu kemudian dipastikan ke orang lain atau ke siswa yang ingin mengerjakan tugasnya. Nah, nanti siswanya akan merespon dan responnya itu tinggal diklik saja respon lalu kita download responnya. Nah, respon ini adalah hasil dari kuis yang dikerjakan. Cuman Bapak dan Ibu perbedaannya adalah ketika kita membuat Google Form di luar dari Google Classroom, form itu ada dua Bapak dan Ibu. Ada yang namanya formulir, ada yang namanya kuis atau ujian. Nah, cara membedakannya adalah kita tinggal klik settingan atau setelan di sini, kemudian klik bagian kuis. Nah, tinggal dicentang ini jadikan sebagai kuis. Jadi Google Form itu pada dasarnya kan sebuah formulir. Tidak semua formulir adalah kuis. Nah, namun Bapak dan Ibu bisa menjadikan sebuah formulir itu menjadi kuis dengan cara menyetingnya seperti ini. Nah, seperti jadikan ini kuis. Nah, jadi kalau dijadikan ini sebagai kuis harus ada bobot nilainya supaya keluar nilainya nanti. Gitu ya. Skala 100% misalkan atau skala 10 silahkan. Jadi sekali lagi semua Google Form atau semua formulir di Google itu ya bisa disetting sebagai kuis. Cuman terkadang kita kan tidak juga semuanya itu dari Google Form itu adalah sebuah kuis atau ulangan gitu. Kadang-kadang juga kita membuat form absen juga dari Google Formulir ya seperti ini. Absen kelas bahasa Inggris kelas 10 nama lengkap, hari bulan rangkuman dan lain-lain. Itu kan nanti siswa
jawabannya itu tidak berupa bobot nilai, tapi kita hanya ingin mendata saja kehadiran dari siswa. Nah, itu yang kedua, yaitu yang kedua adalah penguasaan dari Google Formulir. Yang ketiga adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh guru dalam PJJ adalah namanya itu Google Meet ya, Google Meet ya, Google Meet. Nah, Google Meet di alamat meet.google.com. Ini semua akun Gmail ini bisa menggunakan Meet. Ya. Sampai 30 September, Google Meet itu tidak dibatasi. Cuma nanti katanya setelah 30 September hanya dibatasi untuk 60 menit saja. Ya. Hanya dibatasi untuk 60 menit saja. Nah, kita setelah di meet.google.com, kita tinggal buat rapat baru, ya, lalu kita tinggal bersiap, ya, kemudian gabung. Nah, gabung sekarang. Cuman sebelum gabung, Bapak dan Ibu tinggal copy dulu ininya ya. Nah, alamat meet-nya gitu ya. Atau nanti di dalam juga bisa. Setelah kita bergabung, nanti ada ininya. Ada URL-nya, tinggal disalin. Nah, dapat disalin. Kemudian kita tinggal bagikan salinannya itu ke ini. Apa namanya? Ke WhatsApp. Pokoknya murid harus tahu link tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, terkadang kita itu dalam menerima siswa yang masuk itu, kadang-kadang ada siswa yang lancar masuk ke Meet, kadang-kadang ada yang tertahan. Siswa yang tertahan di Google Meet atau tidak bisa masuk ke dalam room kita itu dikarenakan kita biasanya dikarenakan kita sudah terlalu banyak menerima request yang masuk. Nah, setelah beberapa orang nanti biasanya akan macet. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Bapak dan Ibu tinggal kopikan saja alamat yang di atas ini, kemudian kita close dulu ya, kita close dulu. Kemudian kita on-kan lagi ya. Pastikan lagi. Kemudian kita gabung lagi. Nah, kalau kayak gini nanti antrian di belakang itu akan masuk semua ya. Yang tidak bisa masuk itu akan bisa masuk semua. Dan bisa melakukan meeting lagi. Nah, di dalam meeting itu sendiri Bapak dan Ibu harus menguasai apa-apa yang ada di dalamnya. Yang pertama ini untuk mengaktifkan kamera. Ya. Ini untuk mute atau unmute. Kalau saya tidak mau terdengar oleh orang lain, kita tinggal mute-kan saja, maka tidak akan terdengar. Kemudian ini untuk mempresentasikan gambar. Jika Bapak ingin presentasi atau Ibu, silahkan presentasikan seluruh layar di sini. Lalu kita tinggal klik. Kemudian share. Nah, kita bisa melakukan presentasi, kita bisa membuka PowerPoint dan lain-lain. Nanti siswa akan melihat. Kalau sudah selesai, kita tinggal stop sharing. Nah, itu yang paling penting gitu ya. Yang lainnya ya saya kira ini untuk partisipan. Kita bisa melihat orang-orangnya, ini untuk chatnya. Ya. Saya kira itu yang paling penting ya untuk Google Meet ini. Itu kemampuan yang ketiga. Kemampuan yang keempat atau yang terakhir dari aplikasi Google yang harus dikuasai adalah menguasai namanya Google Drive. Ya. Mengapa Google Drive? Karena semua aktivitas dari pembelajaran, baik itu Google Form, Google Classroom, maupun Meet yang direkam, itu semuanya masuk di Google Drive ya. Google Drive. Jadi alamatnya adalah drive.google.com. Nah, Bapak dan Ibu tinggal masuk saja. Nah, ini adalah formulir-formulir yang tadi dibuat oleh kita. Bisa diakses di sini. Kemudian classroom-nya yang ini ya. Nama-nama filenya akan bisa diakses juga di sini. Di Drive Classroom. Kemudian untuk hasil respon bisa juga dilihat di sini. Ini hasil respon absen ya. Tuh, bisa dilihat di sini. Selain dilihat di formulirnya langsung, di Drive juga bisa dilihat ya. Nah, tujuannya apa sih Bapak dan Ibu kita menguasai Drive? Suatu ketika ada masanya kita ingin share sebuah aplikasi misalkan untuk siswa ya.
untuk siswa, apakah itu PowerPoint, apakah itu berupa PDF. Nah, dengan memiliki kemampuan di Google Drive, kita akan lebih mudah untuk share kepada siswa. Caranya bagaimana? Caranya yang paling penting di Google Drive ini adalah menu baru, pojok kiri atas. Kalau Bapak dan Ibu ingin share sebuah file, klikkan baru, kemudian klik upload file. Lalu cari file yang akan di-sharekan kepada siswa. Ya, misalkan saya akan men-share file database ya ini ya, database dalam bentuk, atau saya ingin share apa ya, menu download sajalah yang banyak biasanya. Nah ini misalkan saya ingin misalkan men-share sebuah dokumen PDF namanya surat pengajuan domain. Lalu kita tinggal open, nah nanti akan diupload. Nah ini sudah selesai terupload. Kalau sudah selesai terupload gini, kita tinggal klik 2 kali, klik tombol foldernya ya. Lalu kita akan melihat dokumennya yang ini, surat pengajuan domain. Nah, bagaimana cara kita membagikan surat pengajuan domain ini kepada orang lain? Caranya mudah, Bapak dan Ibu ya. Caranya sangat mudah, tinggal klik kanan, kemudian klik bagikan. Nah, setelah dibagikan, lalu ada pilihannya. Mau kepada siapa saja ini dibagikan. Ya. Cara yang paling mudah untuk membagikannya adalah kita tinggal salin link ini. Salin link dari surat pengajuan domain ini. Cuman Bapak dan Ibu juga sebelum menyalin link harus lihat dulu settingan dari berbaginya. Kalau ini kan settingannya dibatasi hanya orang yang ditambahkan yang dapat membukanya. Nah, jadi kalau hanya dibatasi seperti ini, walaupun kita bagikan kepada orang lain belum bisa membukanya. Ya, jadi supaya orang lain mudah membukanya, ubah dulu settingannya. Jangan dibatasi, tetapi kita ubah di sini ya. Klik. Nah, siapa saja yang memiliki link. Nah, jadi siapa saja yang memiliki link, ya di sini kan ada batas, tidak dibatasi nih. Siapa saja yang memiliki link dapat melihat, ya, atau dapat mengedit. Nah, kalau untuk download saja nggak usah dapat mengedit, dapat melihat saja, selesai. Nah, jadi sekali lagi diklik kanan, bagikan, kemudian, nah, di sini kan di internet siapa saja yang dapat melihat. Nah, jadi tidak dibatasi oleh orang yang diundang. Setelah ini istrinya ini pasti siapa saja dapat melihat, kita baru salin link, kemudian kita sharekan di WA kepada siswa. Dan siswa langsung bisa mendownload file tersebut. Dan Bapak dan Ibu sudah melakukan langkah besar, karena Bapak dan Ibu sudah bisa berbagi dengan banyak orang. Bayangkan kalau Bapak dan Ibu memiliki 300 orang siswa. 300 orang siswa itu tidak akan kesulitan mendapatkan file dari Bapak dan Ibu, karena sekali klik Bapak dan Ibu share di WA menggunakan link tersebut dan mereka sudah bisa mengakses materi dari Bapak dan Ibu. Gitu ya. Walaupun sebenarnya kan materi ini bisa di-sharekan juga di Google Classroom. Namun, untuk share instan atau untuk share secara cepat, kita kan tidak mungkin selalu harus membuka Google Classroom. Kadang-kadang kan ada materi yang mungkin tidak harus kita membuka Classroom misalkan. Tapi via WA pun bisa gitu ya. Nah, inilah fungsinya kita menguasai Google Drive. Nah, itu Bapak dan Ibu mungkin 4 kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru untuk melakukan PJJ menggunakan Google Apps atau aplikasi dari Google. Yang pertama adalah kemampuan mengelola kelas dengan Google Classroom. Yang kedua adalah kemampuan membuat ulangan atau formulir menggunakan Google Formulir. Yang ketiga adalah kemampuan membuat VCon atau seminar atau webinar online dengan menggunakan Google Meet. Yang keempat adalah kemampuan sharing atau berbagi menggunakan Google Drive. Kalau keempat kemampuan ini sudah dimiliki, saya yakin Bapak dan Ibu dalam PJJ ini tidak akan kesulitan. Semuanya akan bisa dilakukan dengan lancar. Mungkin itu saja yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.